Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya sebelum pembelajaran untuk KM pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, terima kasih banyak untuk KM. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Tidak ada yang sakit. Tidak ada. Cuma kantongnya doang yang sakit. Kantongnya doang yang sakit. Iya. Oke, Bapak absen dulu. Cek ya. Jis, Hadir. Jis, nanti siap presentasi Jis. Siapa? Siap. Siap. Naik ke Thailand, ada naik ke Thailand. Ada. Thailand, Pak. Masih terbaru, Pak. Versi terbaru. Masih kopea. Sudah coba naik ke Thailand. Ya, ini semua sudah hadir ya. Sudah. Ya, untuk pembelajaran hari sekarang ya, kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan sekarang kita sudah masuk ke konfigurasi. Ya, Bapak minta semangatnya yang lebih, ya, motivasi yang lebih. Diskusinya harus lebih ditingkatkan lagi untuk pertemuan sekarang. Karena untuk materi sekarang dibutuhkan kerjasama yang menurut Bapak ya, yang harus lebih solid lagi. Karena nanti banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi harapan Bapak untuk pertemuan sekarang lebih interaktif lagi dibandingkan pertemuan sebelumnya. Jadi harus lebih semangat, apalagi kita mencari informasi yang bisa menjadi pemecah dari permasalahan. Oke, biar lebih semangat lagi seperti biasa kita ya sama kemarin sama KM ya. Kalau untuk sekarang mau sama KM lagi atau gantian? KM aja, Pak. Karena kalau KM yang mimpin kemarin ada banyak kesalahan. Tapi kalau mau sama KM boleh. Ada yang mau pimpin wilayahnya? Ke Thailand. Ke Thailand mana boleh? Bisa nggak bisa? Atau Nadia sama Wisnu sebagai KM? Ya, Oke, silakan. Tapi yang lain tolong perhatikan wilayahnya ya. Jangan sampai ada kesalahan karena kita wilayahnya terus menerus jangan sampai ada kesalahan. Silakan Wisnu. Sebelum kita belajar, supaya belajarnya lebih semangat, mari kita yel-yel terlebih dahulu, yaitu yel-yel kebanggaan kita. Oke. SMK bisa, SMK hebat, necis, berterus, Jabar juara. Nah, terima kasih banyak. Bapak paling suka Mas Wisnu bilang necis ya. Suaranya agak beda. Pas bilang Jabar luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan dengan dipimpinnya ya sama ketua kelas kalian lebih semangat. Ya minimal ada ceria lah ya. Yang nggak ngerti, ada yang nggak mengikuti, tapi minimal ada keceriaan lah. Ya, karena kalau belajar dengan rasa banyak pikiran nanti susah masuk. Oke, jadi terima kasih banyak untuk ketua kelas. Dia pun lagi sakit katanya. Saya banyak begadang. Jadi batuk ya. Ya, oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini ya, Bapak akan ingatkan lagi atau Bapak ingin tahu pembelajaran sebelumnya, karena kita pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang routing statis. Bapak ingin tes sejauh mana pengetahuan kalian. Bapak ingin tahu juga ada yang menghafal atau tidak ya. Kira-kira di pertemuan sebelumnya ya, kira-kira routing statis itu apa? Siapa yang menjawab? Izin jawab, Pak. Boleh. Routing statis adalah teknik konfigurasi yang dilakukan secara manual. Oke, bagus ya. Ada lagi?
Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Routing statis hanya bisa dilakukan di jaringan skala kecil. Oke, jadi ada dua gambaran ya dari teman kalian. Mudah-mudahan sama ya. Atau mungkin ada yang berbeda? Tidak ada ya, bulan cukup dua. Oke, jadi routing statis menurut saudara Ajis konfigurasinya secara manual, tuh. Karena kita yang melakukan sendiri, ya. Biarpun kalau di pembelajaran berkelompok, tapi nanti di kehidupan nyata mungkin ada tim juga. Tapi intinya kita yang melakukan sendiri, ya. Semua konfigurasi kita lakukan. Terus tadi menurut KM kita ya ini kebanggaan kelas kata KM hanya di skala jaringan kecil ya. Nah itu betul juga karena kita hanya bisa melakukan rata-rata yang sudah diterapkan ya hanya di jaringan kecil. Jadi untuk jaringan skala besar nanti ada konfigurasi yang lain. Nah untuk konfigurasinya nanti kita akan bahas. Kalau kemarin kan kita hanya sebatas konsep, kita tahu nih aturan-aturannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Kalau tidak salah kemarin ada yang menyebutkan sampai kelebihan, kekurangan, segala macam. Nah untuk sekarang kita sudah mulai masuk ke konfigurasi. Ini untuk materinya. Jadi kita sudah mulai masuk ke konfigurasi routing statis. Jadi Bapak yakin dengan persiapan, dengan pengetahuan kalian ya di pertemuan sebelumnya ini akan berkaitan erat dengan apa materi sekarang. Jadi untuk konfigurasi routing statis, nah di sini ya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dalam metode permasalahan dari dapat mempraktekkan konfigurasi routing statis dengan tepat. Ya, jadi nanti Bapak akan menampilkan permasalahan. Jadi setelah Bapak menampilkan permasalahan, kalian nanti di akhir ya bisa mempraktekkan dari konfigurasi routing tersebut. Terus yang kedua, secara berdiskusi peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi routing. Jadi sama seperti pembelajaran sebelumnya. Untuk hari sekarang kita diskusi kembali bersama kelompok. Setelah berdiskusi, pendidik dapat membuat laporan. Nanti ada di AKPD ya. Bapak harapkan juga di akhir ada perwakilan untuk presentasi. Jadi 3 tujuan ini harus tercapai semua. Mulai dari dilihat dari permasalahan, kalian bisa mempraktekkan, terus dari diskusi ya, jadi kalian bisa dapat menguji. Jadi jangan hanya mempraktekkan konfigurasi, tapi kita tidak tahu nih hasilnya bagus atau tidak. Sampai kalian bisa tahap pengujian. Yang terakhir di sini kita membuat laporan. Jadi hasil kalian konfigurasi dan menguji, kalian harus bisa membuat laporan tentang konfigurasi routing statis. Itu ya. Bapak akan mengadakan tes lagi, ya. Nanti Bapak akan kirim di grup WA. Silakan kalian bisa dikerjakan. Ini nyangkut materi yang sebelumnya, karena Bapak pengen tahu juga sejauh mana pemahaman kalian semua tentang routing statis supaya nanti bisa mempermudah di konfigurasi. Oke, Bapak akan kirim, bisa dicek nanti di grup WA. Kalau kemarin Dila ya yang pemimpin, mudah-mudahan sekarang bisa lebih bersaing lagi. Bentar, silakan sambil dicek grup WA-nya. Bisa masuk? Sudah ada ya? Mas sudah masukkan di grup WA. Oh bentar, Bapak kirim lagi ya.
APK. Cek, Bapak kirim lagi. Coba bisa dicek. Sudah masuk? Nah, ini untuk kodenya ya. Ya, jadi Bapak harapkan juga jangan tergesa-gesa ya. Tolong amati pertanyaannya dengan baik. Karena Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit lumayan lama, jadi jangan tergesa-gesa. Ya, itu untuk kodenya. Langsung dah. Ya, dan mulai berontak ya. Saking semangat ya. Oh, saking semangat ya. Ini Najis. Oke, sudah masuk semua ya? Oke, Bapak mulai untuk tes ya. Oke. Jangan tergesa-gesa ya. Ini ada jawab salah juga. Tante soalnya dengan tulis gitu. Oh, Ajis ya. Oh, no. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi. Ya, 30 menit lagi. Oh, ini ya.
peserta ya. Nah, tapi luar biasa ya. Ya, tapi luar biasa. Bapak yakin kalian di rumah adalah yang menghafal ya. Untuk pertemuan yang kemarin. Oke, jadi Bapak sudah dapat hasilnya. Untuk sekarang persiapan kita akan masuk ke materi ya, yaitu tentang konfigurasi dari routing statis bekerja ya. Selanjutnya, nah karena kita sudah masuk ke konfigurasi, otomatis di sini ada perintah-perintah atau sintak ya. Perintah dasar routing statis. Nah, di sini ada beberapa perintah. Yang pertama ada enable, yang kedua ya. Nah ini sudah mulai masuk ke perintah. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau kita buka di Cisco, karena kita menggunakan Cisco ya seperti biasa. Nah kalau misalkan kalian buka Cisco pertama di router, ada tulisan seperti ini, router belum ada konfigurasi. Jadi melihat konfigurasi dengan terbatas dan tidak bisa mengkonfigurasi apapun dalam router ini. Nah ini yang jadi pembeda. Banyak kesalahan ketika kita mulai konfigurasi. Nah ini pertama pasti seperti ini. Contoh pertama, ketika masuk ke sini kalian tidak bisa konfigurasi apa-apa. Ya, jadi kalau kita ibaratkan seperti router yang sudah duduk misalnya, tapi tidak ada perangkat, tidak ada sistem yang bisa berjalan. Jadi kita tidak bisa konfigurasi. Atau misalkan kita menemukan barang yang mati, ya, hanya sebatas alatnya saja. Kita tidak bisa diapa-apakan. Terus yang kedua, di sini ada perintah pertama. Ini perintah dasar ketika kita mulai konfigurasi. Kalau kita di Cisco biasanya pengetikannya atau perintahnya tidak sepanjang ini ya. Kita bisa singkat. Ada yang N, ada yang ENA, tapi ada yang rajin sampai ditulis semua. Ya, sebetulnya tidak jadi masalah. Terserah kalian. Mau yang singkat boleh, mau yang 3 kata ENA boleh. Misalkan, Pak saya pengen semua, ya, jadi masalah ya. Cuman panjang resikonya. Karena kalau kita ada kesalahan satu kata pun, tidak akan berfungsi. Misalkan L-nya tidak ada, ya, karena kita mengerjakan dikejar dengan waktu, dan pengetikannya jadi yang beradul, misalkan kita terlewat di huruf L misalkan. Jadi otomatis nanti akan ada pesan error atau pesan kesalahan. Nah kalau misalkan sudah benar, nanti akan berubah seperti ini. Ya, ini di depan kata router kita nambahkan ya. Akan ada nambahkan. Tandanya apa? Berarti kita sudah masuk. Ya, kita siap ya melakukan perintah-perintah selanjutnya. Jadi sebelum ini berubah jadi tanda pagar, misalkan kita mau masukkan interface, tapi tanda di depan routernya seperti ini misalnya, ya, ini tidak akan berhasil, tidak akan masuk. Tapi kalau misalkan tandanya sudah berubah menjadi tanda pagar, kita mau masukkan ke interface bisa, atau misalkan kita mulai ke konfigurasi bisa. Nah, terus yang paling penting ya, karena ada 2 tahapan sebelum masuk konfigurasi. Nah ini ya, configure ya. Nah ini juga agak panjang ya. Sebetulnya ada konfigurasi terminal, sampai ada yang lebih pendek. Kalau Bapak pribadi suka menggunakan owner T biasanya. Karena Bapak tidak suka lah yang panjang-panjang ya. Kecuali kalau misalnya saya pengen full. Nah, kalau di depan router ada dalam kurung config, di sini kita bisa mulai semua. Mohon maaf ya, yang tadi yang masukkan interface kalau misalkan udah ada terpagar tidak bisa sebelum masuk ke sini. Itu ya salah ya. Jadi kita bisa masukkan interface setelah kita memasukkan perintah yang kedua, yaitu konfigurasi terminal. Kita masuk ke konfigurasi, baru kita masukkan seperti interface segala macam. Tapi tandanya ingat ya, harus di depan router ada dalam kurung config. Yakin artinya ya. Jadi yang ini yang paling penting.
Kalau dilihat dari keterangan pada mode ini kita sudah bisa memulai konfigurasi. Kalau mulai di sini ya, perintah untuk masuk ke global konfigurasi. Jadi semua konfigurasi harus melewati perintah yang ini dulu. Ya, yang pertama tahapan awal ya. Nanti Bapak akan praktekkan juga. Seperti ini. Kalau kita sudah masukkan perintah yang ini, baru masuk ke tanda pagar. Nah di sini belum bisa apa-apain. Kita belum bisa masukkan interface, belum masukkan IP segala macam. Nah setelah kita masukkan perintah yang kedua, baru kita bisa mulai konfigurasi di router. Ya. Oke, itu perintah yang paling dasar yang harus kalian ingat. Nanti bisa ditambah juga dengan kalian nanti mencari informasi ya. Ada perintah apa saja. Oke, yang selanjutnya, nah di sini ada konfigurasi nama router. Kenapa ini harus apa penting ya? Kenapa ini penting? Ketika kita memakai beberapa router, kita harus jelas ya. Router 1, router 2, router 3. Ada bahkan misalkan ada 10 router. Kalau kita tidak bisa konfigurasi mengganti nama router, kita akan kebingungan. Seperti di sini misalkan ada beberapa orang. Ya, semua tidak pakai nama. Kalau Bapak bilang misalkan, hey, terus semua menjawab kan? Nah itu kan sama. Misalkan Bapak panggil, saya ke Thailand, semua tukar tangan pasti. Kalau tidak ada penamaan. Nah ini sangat penting ya. Kenapa kita harus tahu konfigurasi tentang pergantian nama router itu sendiri? Karena kalau jumlahnya makin banyak, kita bisa menentukan router mana nih. Misalkan ada 10 lantai dengan 10 router. Lantai 2 misalkan Bapak beri nama LAN. Ya, yang ketiga misalkan Bapak beri nama TU misalkan. Jadi jelas nanti Bapak konfigurasi bisa ngecek, oh ini TU ini bermasalah. Ya. Jadi ini sangat penting. Untuk perintahnya sendiri, nah di sini ya. Ini ada tadi ya sesudah apa konfigurasi. Nah ini di depannya ada config. Ya, berarti ini sudah masuk ke yang tadi ya konfigurasi terminal. Untuk perintah mengganti nama router sendiri yaitu host name. Ini bukan perintah ya. Ini nama yang akan kita masukkan. Host name spasi di sini kan ada ADN. Setelah kita masukkan dan kita enter, ingat ya harus di enter ya. Jangan ketik, tunggu, jangan. Karena perintahnya nggak termasuk. Ya. Jadi setiap perintah kita tekan enter, ya. Terus di sini ada pergantian dari nama router jadi sebetulnya mudah ya untuk mengganti nama perangkat di Cisco. Nah ini sama ya. Jadi kalau misalkan ganti hostname misalkan Ajis, ya di sini pasti namanya Ajis, ya tidak mungkin jadi Dila karena di sini menyesuaikan. Misalkan namanya Ajis otomatis Ajis. Jadi kita tahu oh ini dokter Ajis, ini dokter Dila, Wisnu misalkan, ya. Jadi itu untuk konfigurasi nama. Setelah itu, nah di sini paling banyak ya. Ini sudah mulai konfigurasi cara masukkan IP, ya. Nanti untuk bahan apa untuk materi ini Bapak akan share juga di grup, kalian bisa baca lagi, ya. Nah kalau di sini kita sudah mulai masuk ke konfigurasinya. Mulai dari masukkan IP yang pertama ya. Jelas. Kita masuk ke interface. Nah ini untuk langkah-langkah masukkan IP-nya, kita tulis ada IPN, kita ketik ya. Kita ketik IPN, bisa ditulis IPN. Terus di sini sampai ke terakhir ada menyimpan ya, untuk menyimpan dan menghapus konfigurasi. Nah ini sebetulnya sambil berjalan nanti kita akan pelajari. Ya, untuk penguatan kalian, Bapak harapkan kalian bisa lebih terlatih untuk mencari informasi boleh di internet, boleh dari mana ya, dari perpustakaan mungkin. Intinya konfigurasi ini minimal kalian harus paham, harus ingat, karena kalau ada kesalahan baik satu kata, dua kata, ya ini bisa berakibat fatal, apalagi semuanya salah, itu lebih bahaya. Nah, jadi ini ya untuk gambaran dari konfigurasi
tentang routing statis. Nanti kita akan praktekkan. Terus yang selanjutnya, nah di sini yang paling penting. Kalau kita sudah masuk ke routing statis, ini yang paling penting. Ya, karena kita bisa menggabungkan dua buah network, ya. Misalkan ada dua buah router dengan beda network. Kalau tidak ada perintah ini, tidak akan berhasil. Jadi Bapak harapan perhatikan baik-baik untuk perintahnya. Kalian harus tahu apa dimaksudkan ya dari perintah ini. Yang pertama, setelah kita masuk ke konfigurasi terminal, ini yang pertama, perintah pertama ada di IP root. Ini wajib, ya, wajib ketikkan IP root. Di sini ada dalam kurung IP tujuan. Kalau kemarin sudah ada gambaran dari konsep yang ada di video, seperti kita mengirimkan barang, pasti ada tujuannya kan? Dan juga sama. IP root ketikkan IP tujuan. Kalau misalkan ada dua network, kita tujuannya kemana? Contoh misalkan tujuannya 192.168.10.0 misalkan. Ini kita ketikkan di tujuan. Terus dalam kurung yang kedua ada subnet mask. Kita lihat di prefix berapa. Misalkan kalau prefix 24 otomatis berapa? 0 ya? 255, 255, 255. Terus ada IP next hop. Nah ini jalur yang menghubungkan ke IP tujuan yang tadi. Kalau Bapak misalkan ngirim paket, kira-kira IP next hop-nya yang mana? Bisa JNT kan? Ya. Bisa JNT asal paket yang Bapak kirim bisa nyampe ke alamat tujuan. Jadi nanti kalian jangan tulis JNT ya. Kalian tulis IP sebagai jembatan yang menghubungkan ke alamat IP yang akan kita tuju. Nah itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti Bapak akan memberi permasalahan dan kita coba konfigurasi. Dari sini ada keterangan ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, dari mulai IP root sampai ke IP yang terakhir. Oke, itu ya. Jadi ini yang paling penting dan harus kalian ingat. Oke, di sini ada contoh kasus. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Ada dua buah router, router 0 dan router 1. Di setiap router bawah ada switch dengan dua PC. Yang sebelah sini juga sama. Di sini sudah ada jelas FA yang dipakai FA 00. Ini harus teliti kan, karena pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas. Pentingnya kita tahu kabel yang terhubung ke FA berapa. Karena kalau kita tidak tahu, kita bingung nanti konfigurasi. Jadi harus jelas. Ke bawah, jalur bawah FA 01 dengan IP 10.0. Ini network ya. Di sini bisa 1, di sini bisa apa? Bisa 2, bisa 3, mungkin di sini bisa 1. Dan ini terserah kita. Karena secara manual kan, kita sedang ada di routing statis. Misalkan di sini mau 10, misalkan 192.168.10.10, tidak jadi masalah. Terserah kalian. Ya intinya kalian ingat, itu yang paling penting. Terus masuk ke di sini. Di sini ada IP lagi. Ya? IP? Bukan. Tapi benar kan? Nanti ini baru IP di network yang ini. Nah, untuk IP networknya yang ada di sini. Nah, misalkan ini kan networknya 192.168.20.0. Jembatan yang akan kita buat supaya paket bisa terhubung, misalkan Bapak buat 192.168.24 misalkan. Bisa tidak? Bisa kan? Karena terserah kita. Jadi intinya kita yang buat jembatan, kita yang akan melewati.
Ya. Jadi ini terserah kalian. Tapi harus ingat, jangan kita buat jembatan kita lupa. Nanti susah, ya. Nah, yang kedua, di sini ada 192, 168, 20 misalkan 5. Nah, ini tadi IP yang disebut IP apa? Nah, ya. Jadi IP yang menjembatani dari paket di sini masuk ke sini baru tujuan. Paham ya? Nah, yang paling penting ya kita pahami ini. Terus yang kedua ya, tidak kalah pentingnya, yaitu IP gateway untuk menghubungkan dari PC ke router yang ini. Ada satu IP disebut IP gateway yang nanti kalian masukkan di konfigurasi PC. Di sini ada IP misalkan 10 192 168 10.1. IP yang ini ya. Nah, IP yang ini. Nanti IP yang ini masukkan ke IP PC. Ada IP gateway. Jadi ini harus mungkin semua, mulai dari IP address-nya, subnetnya sampai IP gateway. Nah, IP gateway kita masukkan yang ini. Jadi jangan berbeda ya. Misalkan kalau di sini IP-nya belakangnya 1, otomatis di sini 1 gateway. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita gambarkan di topologi. Tapi nanti kalau kita sudah masuk konfigurasi lebih mudah. Intinya paham dulu nih prosesnya seperti apa. Kalau kita sudah paham, oh ini gateway-nya nih, kita masukkan ke PC. Gampang kan? Masukkan ke PC. Terus yang kedua, kalau kita misalkan mau kirim data ke sini, jembatannya yang mana? Yang ini atau yang itu? Itu kan? Ya. Jadi jembatan bukan yang ini. Kalau misalkan kita ada di sini, ya, misalkan di sini Nur, di sini si Wisnu, ya, mau kirim misalkan gorengan, ya, masuk. Kalau ini kan jembatan ke sini sudah ada di sini kan? Ya. Menuju tempat yang ini sudah ada jembatan di sini, jembatan di gateway. Masuk ke sini. Nah, di sini baru jalan. Nah, jembatan nanti yang dimasukkan yaitu yang IP di sini. Jadi IP root, IP tujuannya yang ini, yang 30. Jadi kan IP root, IP tujuan, subnet mask, next ya. Udah benar kan? Ya. Nah, sekarang misalkan di sini masuk, ya, tujuan dulu kan? Tujuan baru tujuannya 30, IP root, IP tujuan, masuk, subnet masknya berapa, baru masuk ini. Sekarang misalkan Wisnu balik mengirim Pesan. cimol, boleh, ya, sama. Ketikkan dulu IP root, IP tujuannya yang 10, jembatannya yang mana? Networknya? Yang ini, yaitu 20.4. Jadi mana nih? Kita harus paham dulu mana yang sebagai penghubung. Kalau kita salah masukkan IP, otomatis tidak akan sampai ke sini. Jadi ini pentingnya ya. Pentingnya kita tahu mana nih yang harus kita lewati. Bisa-bisa nanti cimolnya nggak nyampe ke rahasia. Itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tabel pertemuan sebelumnya sudah dibahas seberapa penting kita membuat tabel sebelum konfigurasi. Kalau tidak salah, ada yang bertanya, ini dulu, apa konfigurasi dulu? Ya, bisa gitu kan? Ya. Ada pertanyaan. Nah, kalau Bapak secara pribadi lebih gampang konfigurasi kalau kita sudah buat tabel. Ibarat gini lah, kita ada lahan, kita bangun rumah dulu, baru buat gambar. Susah kan? Rumahnya sudah jadi. Tapi kalau kita perencanaan dulu, gambarnya pengen seperti ini, ya, masalahnya seperti ini misalkan ya, kita buat dulu gambar, baru kita kerjakan. Ini juga sama kalau menurut Bapak. Ya, tapi kalau misalkan kalian gampang, tidak perlu gambar, jadi masalah asal hasilnya benar. Tapi ini penting ya, ini butuh. Oke, dilihat dari yang contoh kasus tadi. Bapak sudah buatkan tabelnya seperti ini. Router 0, router 1 sampai di sini 3. Bapak anggap
IP address-nya seperti ini. Ini bisa berubah ya. Karena ini Bapak yang buat sebagai admin, ya seperti ini bentuknya. Tapi kalau misalkan kalian yang buat, belum tentu sama. Ya bisa jadi, misalkan di R400 IP-nya 20 bukan 1, tapi 5 bisa jadi kan. Tapi intinya hasilnya sama, gitu. Oke, kalau sudah membuat seperti ini kita gampang konfigurasi. Terus IP tujuan ya, ini IP tujuannya 30 karena nanti akan menghubungkan ke sini. Ya, nanti IP yang bagian jembatan yang ini 22. Ya, itu ya. Jadi untuk tabel routingnya. Ya, terima kasih. Kita akan coba selesaikan di yang tadi ya, contoh kasus yang tadi. Rekan perhatikan. Ya, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya. Boleh, silakan Jess. Saya tadi pas itu Pak, pas teh apa konfigurasi. Langkah-langkah konfigurasi Pemda. Di langkah-langkah konfigurasi. Langkah-langkah konfigurasi. Ya, pertanyaannya apa, Jess? Oh, bentar. Langkah konfigurasi. Ini. Mana, Jess? Router config. Ya. Nah kan di router itu IP nanti 192.168.10.30. Ya. Nah IP itu Pak bisa diganti ke nama router apa tuh gitu. Nama router. Nah apakah bisa terhubungkan tuh gitu Pak? Misalkan IPN langsung nama router. Nah, Misalkan nama routernya Bila misalkan. Jadi itu bukan IP, tidak bisa Jis. Karena perintah di awal. Nah ini kan. Perintah di awal IPN misalkan. Ya. Jadi kita bisa untuk namanya bukan nama router sebetulnya. Ya. Paling kita bisa ganti dengan interface yang berhubung. Misalkan EPA 00. Ya, karena di EPA 00 sudah ada IP. Tapi kalau kita masukkan nama router kan banyak IP. Nanti kebingungan. Kalau misalkan contoh login seperti ini. Kalau misalkan ini kan ada nomor absen ya? Ya. Misalkan Bapak gini, Bapak punya satu pulpen, Bapak bagikan misalkan kirim ke TKD 1. Pulpennya 1. Bingung tidak? Bingung. Kalau Bapak misalkan tuliskan seperti ini. Bapak akan kasih pulpen ini ke nomor absen nomor 10. Jelas tidak? Jelas kan? Nomor 10 ada namanya. Dan seperti itu Jis, ya. Kalau kita misalkan IP langsung nama router, banyak kan IP yang masuk ke router tersebut. Tapi kalau misalkan kita bingung IP-nya berapa, kita bisa lihat kabel mana yang terhubung di router tersebut. Makanya dari awal kabel yang terhubung dalam ke setiap perangkat kita harus tahu dan hafal. Berapa nih yang masuk. Itu ya. Oke, silakan ada yang lain. Ini saya Pak. Boleh. Tadi pas memasukkan nextdoor kan, Iya. yang memasukkan kita sendiri. Iya. Apakah nextdoornya harus berurutan sepertinya IP-nya 192, 168, 10.2. Yang selanjutnya harus 10.3 atau bebas? Oh bebas. Karena ini routing statis, kita yang kendalikan semua. Ya. Misalkan kita buat jembatan ya. Jembatan ada dua kan. Kalau berurutan misalkan jembatan yang satu bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ya.
Nah, untuk jabatan satu yang kedua boleh bebas terserah kalian. Ya, jangan terpaku karena di situ satu, maka di sini dua. Yang terpaku seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan nomor tersebut, saya paling benci nomor 2 misalkan. Tapi itu urutannya 1. Bingung kan? Ya, kita bisa ganti jadi 4, jadi 5. Jadi itu ada di kalian semua ya. Jadi tidak harus terpaku seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi. Dari awal sampai nanti kalian tua, IP-nya terus berurutan 1 dan 2, tidak ya. Kalian bisa kembangkan sendiri. Gitu ya, kalau untuk masalah IP. Oke, ada lagi? Ya, nggak ada Pak. Kalau nanti sambil berjalan, sambil konfigurasi ya. Ya Pak. Oke, kita coba masuk ke diskonnya. Ya, sekarang kita akan buat topologinya ya, sesuai dengan contoh kasus yang ada di tadi di PowerPoint. Yang pertama kita buat seperti ini. Kita tambahkan peralatan-peralatan seperti router, PC, switch, baru kita sambungkan kabel yang terhubung. Tadi kabel dari router ke router seperti ini menggunakan kabel cross. Kita akan coba, ini disesuaikan ya. EPA 00 ke EPA 00 kita samakan. Terus yang ke bawah semua pakai EPA 01 biar kita lebih mudah konfigurasinya ya. EPA 0, maaf ya, ini routernya harus diganti pakai ini. Kosong ke bawah 01 ya. 01 terus di sini ada ketentuan gitu ya. Kalau di sini berarti bebas ya, terserah kita. Jadi yang ada ketentuan di contoh kasus cuman ada ya di router. Kalau untuk switchnya kita coba masukkan, kita samakan saja biar lebih mudah. Baru kita hubungkan. Nah ini ya untuk 02 Bapak masukkan ke sini. 03 02 03 ya. Nah ini kalian harus ingat, harus paham. Atau kita bisa lihat di tabel ini ya. Tabelnya sesuaikan dengan tabel. Ya untuk IP-nya 11 21 23 23. Nah kita akan coba konfigurasi. Nah ini tahapannya boleh dari router dulu, PC dulu, terserah kalian. Ya. Oke, Bapak akan mulai dari router 0 dulu ya, yang sebelah kanan. Nah ini tampilan awal. Kita ketikkan saja 0. Kelihatan di belakang? Kelihatan ya. Ini tampilan pertama yang tadi sudah Bapak bahas. Kita belum bisa masukkan konfigurasi. Kita aktifkan dulu. Tadi ada perintah yang apa ya? Ya enak. Kita singkat saja. Mau mengikuti Bapak boleh. Terus ini ada perubahan. Ada tanda pagar. Berarti kita siap masukkan di konfigurasi terminal. Ya. Nah, setelah ada kata config di depan router, baru kita bisa masukkan konfigurasi. Karena ini syarat pertama, dua perintah ini yang menjadi dasar sebelum masuk ke konfigurasi yang selanjutnya. Pertama, kita akan masukkan IP-nya. IP address sesuai dengan tabel. Di sini EPA 00 20.1. Fokus ya, fokus ke EPA 00 dulu. EPA 00 berarti kita masuk. Untuk masuk ke interface tadi sesuai di awal ada namanya interface, tapi kita bisa perpendek dengan INT.
Ya, ini sama interface FA00. Nah, ini apa fungsinya? Berarti INT FA00 mengarahkan kita supaya masuk ke kabel yang terhubung di FA00 yang ini. Ya, kalau lihat di tabel IP-nya sudah ada 20.1. Kalau tandanya misalkan sudah masuk atau tidaknya, lihat di depan config ada if. Berarti sudah masuk ke interface yang kita ketikkan. Oke. Terus langkah selanjutnya kita masukkan IP address sesuai dengan tabel. Pertama IPF disesuaikan 192.168.20.1. Karena di sini pakai prefix 24, subnet masnya berarti 255, 255. Udah, beres ya? Enter. Nah, ini masukkan IP sudah beres. Ya, baru kita ketika perintah selanjutnya yaitu no shutdown atau kita bisa singkat no SA. Enter. Nah, perintahnya seperti ini. Terus kalau kita mau masukkan IP yang lain ke interface yang lain, langkah-langkahnya sama seperti ini. Jadi kalau kalian sudah paham masukkan IP mulai dari INT FA0 berapa sampai 0SA, udah semua pasti bisa. Karena langkahnya sama. Ya, Bapak contohkan seperti ini. Yang ke bawah FA01. Karena kita masih ada di INT FA00, berarti kita harus keluar kan? Keluarnya kita perintahkan ada perintah exit. Kita bisa berpendek lagi. Dan X. Jadi kita otomatis keluar dari interface FA00, kabel yang terhubung ke sini. Nah, kita baru masuk lagi ke INT FA0, maaf 1. Oh iya, 0 ya. 01. Nah, berarti kabel yang menuju ke bawah. Langkahnya kata Bapak di awal sama persis seperti ini perintahnya. Karena kita hanya ditugaskan untuk masukkan IP address. Udah, ketika aja IPM 192.168, kita lihat di tabel. FA01 yang menuju ke bawah 10.1. Kita masukkan sesuai tabel yang kita buat. Prefixnya sama karena prefix 24, jadi subnetnya juga sama. Begitupun konfigurasi di router kedua. Jadi perintahnya sama persis. Ya. Jadi mudah kan? Kalau kita sudah hafal satu perintah, satu kabel misalkan kita sudah beres, otomatis kabel yang terhubung selanjutnya perintahnya sama. Jadi menurut Bapak tidak ada kesulitan kalau untuk konfigurasi yang ini. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan atau memasukkan IP dari kabel FA00 yang ini sama yang ke bawah di FA01. Udah, tinggal kita konfigurasi yang ini di router kedua supaya lebih jelas. Bapak tambahkan IP-nya. Nah, ini jalur 20, ingat ya. Kalau yang di bawah ini networknya 10.0 prefix 24, yang bawah 192.168. Ini berapa? 30 ya? 30 prefix 24. Oke, sekarang fokus ke router kedua. Kenapa ini masih merah? Ya, kalian harus tahu. Bawah kan sudah hijau, berarti sudah ada yang udah terhubung lah. Karena yang di atas masih merah, karena yang di sini belum dikonfigurasi. Jadi kalau kalian misalkan konfigurasi hanya satu, otomatis tidak akan terhubung. Ya, harus ada konfigurasi di router kedua. Masuk sama seperti tadi. Kalau ada perintah seperti ini kita ketikkan no. Sama kan? Ya. Ketika masuk ke konfigurasi, kita fokuskan sama persis seperti tadi INT FA0, baru masukkan IP-nya 192.168.20. kita lihat di tabel. Yang ini 2 ya, 20.2. Yang bawah 30.1. Berarti 20.2 prefix 255, maaf, tablet mas ya. Dan baru masuk
Oke, kita keluar. Sama persis seperti tadi. Jadi kalau sudah paham, satu kabel udah beres semua. Kita masuk ke kedua ya, atau yang ke bawah, INT FA 01. Nah, ini ya yang jalur ke bawah. Ini ada di kawasan 30. Tinggal kita masukkan sesuai dengan tabel IPN 192.168.30.1 ya. Nah, ini kenapa kita harus paham tentang pembuatan tabel, mempermudah. Oke. No. Nah, ini udah beres sebetulnya ya. Nah, jadi berubah warnanya di hijau. Jadi masukan IP sudah beres. Tinggal tadi cek apa yang paling penting ada di IP root. Kita membuat jembatan supaya paket kita bisa terlewat kan. Nah, kita lihat di tabel. Nah, di sini ya, netmask sudah sama. Nah, ini ada apa neck hop ya, yang tadi di neck hopnya. Nanti ada IP root. Nah, ini ya baru kita masukkan. Di sini yang di router 0 tujuannya ke 30.0 di router 0 ya, kita konfigurasi. Berarti tujuannya ke sini. IP networknya yang mana? Kalau tujuan misalkan Bapak di sini, tujuannya kita ke sini. Jembatannya di mana networknya? Yang ini ya. Berarti 20.1. Berat. Tadi kalau di tabel 20.2. Itu ya. Oke, kita akan coba konfigurasi. Nah, perhatikan ya, jangan tergesa-gesa kalian melakukan konfigurasi IP root. Perhatikan dulu, ini ada if. Kalau tanda ada if, berarti ada di salah satu kabel. Berarti kita harus keluar dulu. Berarti perintahnya Nah, kalau sudah ada kata config, tidak ada kata if, baru kita bisa masukkan IP yang tadi IP root. Perintahnya IP root. Tujuan ya, tujuannya ke 192.168.30.0 karena kita ada di kawasan 10. Tujuannya yang ini kan? Ya. Terus subnet masknya 255.255.255.0 baru tadi jembatannya berapa networknya? 168.20.2 udah. Berarti kita sudah mengirimkan paket ke kalau di sini ya, ke JNE. Tadi kan baru ada alamat pengirim dan alamat penerima. Belum kita buat jasa pengirimannya. Oke, kita pindah ke router kedua. Langkahnya sama persis, cuma dibalik. Karena kita ada di kawasan 30, tujuannya ke 10, maka kita ganti. Ya, yang pertama kita keluar dulu sama ya, karena ini masih di salah satu kabel. IP root tujuannya dibalik kalau sekarang. Kalau tadi tujuannya 30, sekarang karena kita ada di 30, 192.168.10.0 tablet masnya 2550. Rekodnya 192.168.20.1. Berarti jembatannya yang ini kan 20.1. Oke, berarti sudah beres. Nah, untuk mempermudah juga kalian supaya tidak kebingungan, kalian ketikkan saja di sini 21. Jadi nanti ketika konfigurasi lebih mudah. Ini membantu saja ya. Tapi kalau kalian sudah paham, tidak harus pakai yang ini kan. Cukup dengan tabel, kalian pasti sudah paham. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, tinggal ketikkan saja. Begitu beres perintah, masukkan yang ini. Tadi kan masukkan IP ya. Beres, coba ketikkan sebagai pengingat saja. Untuk konfigurasi router sudah cukup segitu. Jadi pendek ya. Kalau Bapak rasa pasti mampu semua. Tinggal masuk ke bawah. Nah, di bagian PC tadi Bapak sudah katakan di awal ada IP yang namanya IP gateway. Kalau di sini IP-nya 192.168.10.1. Sesuai dengan tabel ya. 192.168.30.1.
Tadi kita masukkan IP yang ini. Oke, kita masuk ke PC. Di PC 0 kita masukkan IP-nya 10.2, PC 1 10.3, ini 30.2, 30.3. Desktop, IP, baru kita masukkan IP-nya. 8, 10.2. Nah, ini gateway-nya masukkan yang atas. 10.1. Oke, kita copy saja biar cepat. Masuk ke komputer 2. Nah, ini tinggal ganti 3, ininya ganti 1. Gitu ya, supaya lebih cepat, supaya kalian tidak mengetik ulang, tinggal copy paste saja. Tapi dalam kehidupan nyata biasa ketik ulang ya. Ini cuma di aplikasi kita bisa copy. Oke, udah beres, tinggal pindah ke sini. Tadi sesuai tabel 30.2 sama 30.3. Oke, 192, 168, 30.2. Gateway-nya berapa? 30.1. 30.1. Oh maaf, tadi copy ya, kita ketik saja. 30.3, gateway-nya 30.1. Nah, konfigurasi keseluruhan dari mulai PC, router 1 ke router 2 semua sudah selesai. Nah, ini paling sederhana ya jaringan. Seharusnya antara network yang satu ke network yang ini 10 ke 30 harus sukses seharusnya. Tapi kita akan tes ya. Setelah kalian konfigurasi, nah tadi kan itu tujuan pembelajaran, kalian harus sampai bisa menguji apakah ini berhasil atau tidak. Jangan sampai kita hanya konfigurasi, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Oke, kita akan coba ping. Kita tunjukkan dari PC 0 ke PC 3. PC 3 tadi berapa IP-nya? 30.3. Ya. Kita klik di PC 0. Nah, kita coba ping. Ya, mudah-mudahan berhasil. Harusnya berhasil ya. Coba ping 192, 168, tujuan kita ke 30 ya. 30.3 berarti ada di komputer PC 3 ya. Oke, kita cek. Kalau nggak tahu bahaya. Oke, terus ini masih berjalan. Nah, sudah, kita coba tes lagi. Berhasil? Nah, kenapa tadi ada RTO? Ya, namanya pengiriman tidak akan langsung sampai kan? Berarti ada proses dulu. Minimal pengenalan dulu, ya. Nanti kalau sudah pas baru terkirim sampai ke tujuan. Nah, ini juga sama ya. Jadi jangan langsung bilang salah kalau punya RTO, tunggu dulu sampai beres. Kalau sudah ada dari proyek ini berarti sudah berhasil. Nah, itu untuk langkah-langkahnya ya. Jadi Bapak harapkan dari contoh kasus yang ini bisa mempermudah nanti pekerjaan untuk di LKPD. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari konfigurasi yang ini. Karena nanti di LKPD kalian harus buat seperti ini lah, terus di screenshot ya. Tahapan yang rumit kira-kira langkah di mana? Pak, Oke, silakan. itu Pak, fungsi dari no SH buat apa Pak? Oh, itu ya. Nah, kalau Bapak contohkan seperti ini. Tadi kan Bapak bilang warnanya dari merah ke hijau, ya. Intinya belum terdeteksi kan. Kalau Bapak contohkan seperti ini. Ini pertanyaan bagus ya. Supaya kalian tidak terlewat. Bapak akan contohkan langsung di router di sini. Karena ini bahaya kalau tidak dimasukkan. Misalkan ya 168 10 1 misalkan. Nah, Bapak tanpa ngereset tadi ya, yang nusut. Nah, ini ya. Bapak langsung keluar. Oke. Ini.
Ya, Bapak langsung keluar. Nah, kita bandingkan yang ini. Ini masih merah kan? Ya. Nanti harus ada yang bisa jawab. EPA 0, 0. Perhatikan perbedaannya. IPN 192, 168, 10, 2. Karena 1 sudah dipakai di yang tadi. Nah, Bapak ini pakai no SH. Oke. Kira-kira ada perubahan tidak? Lihat di ini yang mana ini. Tetap sama tidak? Sama merah kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk. Ini kan pakai no SH kan? Sedangkan yang ini Tidak. tidak. Kita close, kita coba klik yang ini. Bapak ulang lagi. INT masuk ke interface A00. Berarti jalur yang ini kan? Kita masukkan sekarang no SH. No SH. Kira-kira berubah tidak warnanya? Berubah. Ya? Harusnya Berubah. Nah, Sudah. jelas kan? Ya, mudah-mudahan nanti langsung paham. Dengan Bapak tidak menjawab apa itu fungsinya. Jadi kelihatan sekarang ya. Kalau misalkan nah ini tidak ada kata perintah yang tadi, otomatis akan merah kan? Kalau merah berarti indikasinya tidak berjalan. Oh, untuk berarti fungsi ada untuk mengaktifkan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini satu merah, otomatis jaringan tidak akan terhubung. Kenapa ini penting? Harus dimasukkan. Ya, banyak kasus juga yang lupa terus rame tidak terkoneksi, ternyata ada yang kurang. Oke, ada lagi? Udah paham semua ya? Tinggal konfigurasi nanti di LKPD. Oke, untuk tahap sekarang karena Bapak rasa kalian sudah paham juga, kalian tidak ada bertanya. Kita sekarang masuk ke pembagian kelompok. Ya, kita akan berdiskusi kembali, cari informasi. Nanti setelah kalian download LKPD-nya, kalian baca, diskusi dengan teman-temannya, cari informasi sebanyak mungkin. Ya, kalian fokuskan langkah pekerjaannya seperti apa, langsung dipraktekkan. Paham ya untuk tugasnya? Terus nanti seperti biasa juga setelah beres habis waktunya baru kita perwakilan untuk presentasi. Jadi sekarang silahkan kalian kumpul bersama kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan yang ada di grup WA. Kalau misalkan ada yang tidak paham atau mungkin nanti ada kesulitan, boleh langsung tanya ke Bapak atau bisa langsung diskusi dengan teman-teman ya. Oke, silakan sekarang gabung per kelompok. Nanti Bapak akan berikan langsung LKPD-nya ya, langsung kalian download. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, sesuai ini ya, sesuai dengan yang ada di grup WA. Oke, sudah kumpul semua? Sekarang Bapak akan kirimkan link untuk kalian download LKPD-nya. Setelah di-download, kalian langsung diskusikan dengan kelompoknya masing-masing
masing-masing ya. Baca dulu soalnya seperti apa sebelum kalian mencari informasi. Oke, Bapak sudah kirimkan di grup ya. Silakan bisa dicek dan langsung di-download. Exit. Oh ya. Udah di-download kan? Kabarnya silakan download dulu. Nggak pas lah. Gue apa? Oke, ini wajib download ya. Jangan sampai seperti pertemuan sebelumnya ada yang panik. Jadi usahakan download dulu biar pekerjaannya lebih mudah. Oke, ini bentuk dari LKPD-nya. Oke, gimana sudah beres? Di-download semua LKPD-nya? Ya. Bapak akan jelaskan dulu ya sebelum kalian pengerjaan. Di sini ada 3 sekarang. Ada perbedaan dengan tadi yang ada di contoh kasus. Coba kalau sudah download perhatikan dulu ke depan supaya kalian tidak bingung nanti untuk pengerjaan. Di sini ada 3 sekarang, berarti ada penambahan 1 router. Nah otomatis kalau kita nambah peralatan atau nambah perangkat, IP-nya pasti nambah. Kalau tadi kan ada di kawasan 10, 20, 30. Kira-kira ini ada berapa kawasan kalau topologi seperti ini? 3. Berarti ada berapa nih? Kalau tadi kan satu di sini, network 1, network 2, network 3. Kalau di sini kira-kira berapa network? 3. Kemungkinan. Ini kan yang tadi sudah 3, 1, 2, 3. Sekarang nambah lagi perangkat. 5. Berarti 5 kan? 4. Nah di sini ya. Ya. 5. Berarti ada 5 network yang berbeda. Tujuan akhir kalian harus bisa berkomunikasi antara network dari 1 sampai 5. Oke, langkah pekerjaannya seperti ini. Kalian juga bisa lihat langsung di LKPD-nya ya. Nah, kalian pertama gambarkan dulu, nanti di Cisco langsung pindahkan ke LKPD. Terus langkah-langkahnya kalian screenshot juga, mulai dari router 0, router 1 sampai ke router kedua ya, yang terakhir. Terus langkah-langkah konfigurasi PC yang tadi kalau Bapak di contoh kasus seperti masukkan IP address, subnet plus sampai ke IP address. Terus nah ini hasil pengujian. Kalau hasil pengujian tadi Bapak ngetes dari komputer PC 0 kalau ya ke PC 3. Kalian juga nanti lakukan hasilnya screenshot langsung tempel di LKPD. Terus yang terakhir, nah ini laporan. Jadi kalian nanti diskusi setelah beres apa nih yang kalian temukan, tuangkan di LKPD. Nah itu ya untuk langkah-langkah gambaran pengerjaan LKPD-nya. Tapi sebelum masuk ke sini, ya kalian baca dulu ya sebelum pengerjaan. Kalian cari informasi dulu, ada waktu 15 menit. Ingat, cari informasinya yang berkaitan dengan pekerjaan masalah ini yang ada di LKPD. Ya, jangan mentang-mentang cari informasi tapi yang tidak ada hubungan dengan ini kalian cari, jangan. Ya. Jangan sampai kalian cari yang lain. Jadi fokuskan ke masalah yang ada di LKPD. Kira-kira misalkan konfigurasi mana nih yang kalian belum paham, cari di internet, nanti bisa dituangkan. Jadi ada waktu kurang lebih 15 menit. Cari informasi dulu ya sebanyak mungkin sehingga kalian bisa menentukan bisa nih kerjaan yang masalah ini. Terus Bapak juga ada buku ya, ini bisa dibagikan per kelompok sebagai tambahan. Kalau misalkan di internet susah ya atau tidak ada kuota, boleh pakai yang ini. Jadi pelengkap. Ya. Jadi di sini sebetulnya sudah ada. Kalian tinggal baca, diskusikan dengan kelompok. Bapak harapkan semua kelompok ya, anggotanya harus berperan aktif. Jangan yang santai-santai, yang pusing-pusing ya. Tapi nilai rata misalkan ya. Tapi untuk penilaian ingat ya, penilaiannya sama persis seperti pembelajaran sebelumnya. Penilaian individu nanti Bapak lihat di kelompok mana yang aktif, mana yang tidak. Jadi usahakan semua punya peran lah ya.
untuk menyelesaikan masalah. Oke, Bapak akan bagikan, boleh ketua kelompoknya siapa? Ambil ini ya, ambil satu. Oke, silakan ke depan ambil satu. Ya, kalau misalkan tidak ada di buku, kalian cari di internet. Nah itu di bahan kalian ya. Oke, bisa bagi tugas ya, bisa bagi tugas. Setelah kalian baca dulu LKPD-nya, perintahnya apa saja, bagi-bagi tugas dengan anggotanya. Bapak berikan waktu mulai dari sekarang 15 menit mencari informasi sehingga nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, cari informasinya. Sambil dilihat LKPD. Oke, benar ya. Ya, setelah mencari informasi, ya silakan sekarang ada waktu kurang lebih 30 menit kalian kerjakan LKPD-nya. Yang pertama kalian kerjakan dulu di Cisco-nya, konfigurasi, baru nanti dipindahkan ke LKPD. Jadi untuk tahapan sekarang kerjakan dulu, konfigurasi dulu di Cisco, baru nanti ke LKPD. Silakan bisa dimulai pengerjaannya.
masuk ke tahapan LKPD ya. Yang sudah konfigurasi silakan boleh dikerjakan LKPD-nya. Tapi yang belum silakan kerjakan dulu. Jadi nanti tahapannya kalau kita sudah beres mengerjakan yang konfigurasi Cisco, baru dikerjakan yang LKPD. Oke, masih banyak waktu ya. Nah, karena kabarnya sudah beres ya, sudah semua dikerjakan. Sebelum diupload, seperti di awal Bapak sampaikan, harus ada perwakilan satu kelompok untuk presentasi. Nanti kalian yang tidak presentasi ya tolong amati. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung bertanya. Nanti kelompok yang presentasi akan menanggapi. Ya, jadi silakan yang mau presentasi ke depan menyampaikan hasil pekerjaannya, silakan bisa pindah ke komputer ke depan. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2 ya. Oke. Kayak lagu-lagu kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 pindah ke depan. Berkursi satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Silakan buka display-nya. Siap. Yang lain tolong amati ya. Konfigurasi kami menyimpan router 1 dan memberi IP untuk Ethernet 1 yaitu 172.16.1.1 traffic 24 dan untuk serialnya menggunakan IP 172.16.2.1 traffic 24 dan untuk IP router kedua pada pas Ethernet 00 kami memberi IP 172.16.3.1 traffic 23 dan untuk kabel serialnya kami memberikan IP 17 untuk kabel serial serial 2 kami memberikan IP 172.16.2.2 traffic 24 dan untuk kabel serial 3 kami memberikan IP 172.16.4.1 traffic 24 dan untuk router ketiga kami memberikan IP pada pas Ethernet 172.16.5.1 traffic 24 dan untuk kabel serial 3-nya kami memberikan 172.16.4 dan .2 traffic 24. Nah, untuk IP pada PC-nya di sini kami pada PC pertama memberikan IP 172.16.1.2. Pada PC kedua kami memberikan IP 172.16.1.3. Untuk IP PC pada PC ketiga kami memberikan IP 172.16.3.2 dan untuk PC keempat
kami memberikan IP 172.16.3.3. Untuk IP pada PC kelima, kami memberikan IP 172.16.5 dan titik 2. Sedangkan untuk IP untuk PC ke-6, kami memberikan IP 172.16.5.3. Nah, perbedaan pada pemberian IP ke-6 PC ini, kami memberikan untuk masing-masing dua PC ini. Untuk PC yang pertama memberikan dengan angka yang sama dari ketiga angka tersebut, yaitu 172.16.1, sedangkan ujungnya dibedakan. Dan untuk yang dua ini kami memberikan IP yang sama juga, tetapi diberikan dengan angka 3 dan ujung yang berbeda. Sedangkan pada PC yang dua ini kami memberikan angka yang berbeda, yaitu cuman yang dibedakan cuma angka yang kelima pada 172.16.5 dan ujungnya dibedakan. Dan setelah kami konfigurasi, hasil konfigurasi kami pindahkan langsung ke dalam LKPD. Nah, pada LKPD ini kami melampirkan beberapa screenshot untuk langkah-langkah yang harus diisi pada LKPD ini. Nah, yang pertama kami memberikan screenshot pada langkah konfigurasi router kosong. Ini adalah hasil dari screenshot dan hasil konfigurasi kami. Nah, untuk hasil konfigurasi yang ada di router 1, ini kami juga sudah melampirkan screenshotnya. Dan ini konfigurasi pada router 2, dan ini adalah langkah-langkah konfigurasi IP PC router 01 dan 2. Ini adalah pengisian IP yang kami maksud tadi, 2 PC secara terpisah. Dan ini adalah hasil screenshot dari pengujian antar PC. Ini adalah hasilnya bagus ya, dan sudah selesai? sudah, Pak. Kalau sudah selesai, silakan. Mungkin dari presentasi kelompok 2 ada pertanyaan atau yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Oke, silakan. Bagaimana cara mengecek IP root yang telah kita masukkan? Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengecek IP yang kita masukkan tadi ya? Ambil salah satu router. Oke, coba cara mengecek IP root. Untuk cara mengecek IP root mudah ya. Pertama, ketika tampilannya begini, kita enter sekali dulu. Kemudian kita tulis enak. Nah, di sini kita harus memasukkan perintah sh IP root. Kita enter. Nah, di sini ada hasil S. S ini adalah hasil dari IP yang kita maksud. IP-nya yaitu 172.16.3.0. Ya. Oke, itu penjelasannya ya. Jadi menurut kelompok 2 di sini ada yang tanda S ya. Tadi yang dimasukkan secara manual di router, berarti di router pertama ya. Iya. Tujuannya 3.0, tapi ya berarti melalui 172.16.2.2. Itu mungkin ya penguatan dari Bapak. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, silakan tutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya untuk Pak Muhammad ya. Sudah. Kursinya. Oke, jadi ini hasil dari kelompok 2 ya. Bapak koreksi sedikit. Yang pertama dari presentasi. Nah ini ya, pentingnya kita belajar berkomunikasi. Terkadang kita bisa mencari segala informasi, tapi kita terkadang susah untuk menyampaikan. Nah ini ya, kenapa Bapak
setiap pembelajaran harus ada presentasi supaya kalian sambil belajar juga menyampaikan apa yang kalian kerjakan. Karena ini berguna juga ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja. Ya. Jadi tidak hanya dibutuhkan pengetahuan hanya pintar, ya, tapi terkadang kita juga harus menyampaikan apa yang kita kerjakan. Nah, tadi koreksinya untuk kelompok 2 mungkin diperbaiki di cara menjelaskan pekerjaannya. Sebetulnya ini udah bagus ya, cuman cara penyampaiannya. Terus kalau bisa misalkan kelompok ini ada 3 sampai 4 orang, Bapak harapkan semua punya peran. Dari mulai pembukaan, siapa yang menyampaikan. Nah itu ya. Karena Bapak harapkan semua harus bisa, jangan cuma 1-2 orang. Kenapa Bapak buat kelompok seperti ini? Supaya yang tidak bisa menanyakan ke yang sudah bisa. Karena Bapak sudah buat kelompok secara heterogen, ya. Nah itu fungsinya ya. Supaya yang tadinya tidak tahu, kalian bisa diskusi, jadi lebih tahu. Nah itu untuk koreksi mungkin ya, untuk presentasi ke depannya. Jadi jangan ini ya, jangan rasa ragu untuk menyampaikan apa saja. Karena itu hasil pekerjaan kalian. Oke, karena sudah dipresentasikan, tadi juga sudah ada pertanyaan, mungkin yang lain sudah paham juga. Sekarang waktunya upload LKPD. Ya, silakan pekerjaan kalian. Tapi ya, sebelum diupload ada waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit ya. Kalian evaluasi lagi pekerjaannya. Takutnya ada kesalahan karena tadi kan ada mungkin ya setelah presentasi ada kesalahan yang kelompok lain kerjakan atau kekurangan atau apa lah ya. Silakan dicek kembali pekerjaannya. Ya, kurang lebih ada waktu 5 menit, baik di konfigurasinya, baik di LKPD-nya. Silakan bisa dikerjakan sekarang ya, dicek kembali sebelum diupload. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan buka kembali LKPD-nya, dicek kembali sampai benar-benar yakin pekerjaannya sudah sesuai. Ade. Karena masih screenshot. Udah beres. Oke, silakan sambil dicek kembali pekerjaannya. Jangan sampai lupa juga nama di atas ya, anggota kelompok berapa, anggotanya siapa, jangan sampai lupa. Silakan evaluasi dulu. Karena itu menentukan ya. Kalau pekerjaan kalian sudah diupload, terus mungkin ada kekurangan, nilainya pasti berkurang. Jadi maksimalkan waktunya ya. Waktu pengecekan tinggal 1 menit lagi. Silakan cek sampai akhir. Oke, selesai ya. Waktu pengecekan sudah selesai. Silahkan pekerjaan kalian upload sesuai link yang sudah Bapak berikan. Untuk link uploadnya sudah dikirim di grup WA. Silahkan upload sekarang ya.
Sudah beres semua? Sudah. Udah terhapus semua? Nah, untuk sekarang sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak akan berikan soal, ya. Soal yang harus kalian kerjakan. Kurang lebih ada beberapa nomor, ya. Ini berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan siapkan HP-nya. Takutnya kalau divisi tidak akan cukup. Nanti linknya Bapak siapkan, Bapak kirimkan di grup ya. Kita akan lihat siapa yang paling atas. Tuh, karena ini S ya. Nah, ini ada analisisnya ya. Jadi 86 di pertanyaan pertama, kedua, dan terakhir. Oke, tesnya sudah selesai. Berarti kita sekarang masuk ke kesimpulan. Ya, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Betul ya, silakan. Ingin menyimpulkan untuk pelajaran hari ini adalah kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah konfigurasi routing statis sangat tergantung pada kita sebagai admin. Kita harus paham alur pengiriman setiap paket data. Selanjutnya, hal penting yang harus dipahami adalah tabel routing karena itu sangat membantu dalam melakukan konfigurasi. Oke, terima kasih banyak untuk pemaparannya ya. Jadi kesimpulan yang diambil, yang dibuat oleh kelompok Ajis ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus paham dari mulai alur, tabel, tapi kita bisa cara konfigurasi. Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, Bapak harapkan untuk kedepannya, untuk pembelajaran selanjutnya kalian lebih semangat lagi, cari informasi sebanyak mungkin. Karena kalau kita tidak ada usaha, tidak ada motivasi untuk belajar, ya nanti akan susah ke depannya. Jadi jangan ada batasan untuk mencari informasi. Apalagi sekarang ada HP, ya manfaatkan dengan baik, cari informasi sebanyak mungkin. Perpustakaan juga ada, kalian bisa manfaatkan ya untuk menambah ilmu kalian. Jadi untuk pembelajaran kedepannya kalian sudah siap dengan materi-materi yang sudah dipelajari, itu ya. Jadi silakan ya untuk KM pimpin doa dulu sebelum pulang.
sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa yang penting supaya tidak ada hal yang diinginkan di perjalanan. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pagi sampai siang ada manfaatnya, ya. Dan kalian harus lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, terima kasih Bapak Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.